Perkenalkan, nama saya Dr. Jennifer Alicia yang hari ini saya ke Poliklinik Umum pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Michelle, dokter. Dengan Ibu Michelle. Tanggal lahir Ibu? Tanggal 4, dokter. Oke, tanggal 4 bulan September tahun 2004. Oke, jadi Ibu datang sini dengan keluhan apa Ibu? Ini udah di tangan saya kayak ada luka, kayak warnanya tuh beda, ada yang pucat, ada yang merah, tapi yang merah cuma di tepinya doang gitu, dokter. Oke, tengahnya itu pucat ya? Iya, dokter. Oke, itu sejak kapan munculnya itu? 1 bulan yang lalu, dokter. 1 bulan yang lalu hingga timbul Ibu atau Menatal, semakin lama semakin besar atau tidak? Selama ini sih belum ke besar ya, dokter, cuma segitu aja ukurannya. Oke, untuk lokasi awal timbulnya di tangan itu atau mungkin dari bagian bulan juga ada? Di punggung tangan saya aja, dokter. Oke, sebelumnya apakah mengalami demam Ibu, panas? Enggak ada, dokter. Enggak ada. Kemudian adanya gatal? Enggak, dokter. Enggak ada. Kemudian sebelumnya apakah Ibu pernah digigit serangga atau mengalami luka gitu pada badannya? Enggak pernah ya. Kemudian apakah pusat kulitnya Ibu ini ada nyerinya gitu Ibu? Kebas, nyeri atau kebas? Enggak sih, dokter. Enggak ada rasa nyerinya gitu. Oke, tidak pernah ada ya. Kemudian pernah merasa pegel-pegel gitu Ibu? Kemudian lemas gitu pernah? Kalau lemes iya, kok pegel-pegel enggak, dokter. Enggak ya. Oke, kemudian pada saat mandi apakah ada nyeri tekan Ibu? Bisa ada pas Ibu? Rasa sih, dok, soalnya. Oke, Agak lambat dirasa. Oke, sebelumnya ada luka di telapak tangan? Enggak, dokter. Ada. Oke, sebelumnya Ibu pernah mengalami hal yang sama di sebelum-sebelumnya? Enggak pernah, dokter. Oke, nggak pernah ya. Kemudian dalam keluarga Ibu ada yang mengalami penyakit yang serupa seperti Ibu, kayak ada luka gitu Ibu di tangan? Enggak ada sih, dokter. Oke, nggak ada di lingkungan kerja Ibu, misalnya di kantor. Teman saya ada, dokter. Cuma dia udah nggak masuk lagi sekarang. Oh, suka masuk. Siapa kan nggak masuk? Kayak semingguan udah nggak masuk lagi ke kantor. Oke. Kemudian sebelumnya apakah pernah ke dokter? Belum, dokter. Belum pernah, berarti ini yang pertama ya? Iya. Apakah sudah mengonsumsi obat-obatan pakai salep atau obat minum? Belum pernah, dokter. Belum pernah ya. Oke. Jadi berdasarkan anamnesis ini saya mendiagnosa Ibu ini mengalami morbus Hansen Ibu atau lepra ya Ibu. Jadi nanti saya akan melakukan serangkaian pemeriksaan lanjutan seperti menggunakan jarum, mungkin kapas untuk menguji sensitivitas Ibu dan juga pemeriksaan saraf tepi itu. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Bersedia. Oke, bersedia ya. Oke Ibu, jadi saya akan mempersiapkan alat bahan yang akan saya pakai untuk pemeriksaan nanti ya Ibu. Jadi ada air mengalir, sabun cair, rendah kecil, termometer, stetoskop, tensimeter, akan besar dan lain-lain ya Ibu. Kemudian sudah siapkan di sini, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, baik. Kemudian saya akan memakai sarung tangan ya. Oke, saya telah selesai memakai sarung tangan, jadi Ibu bisa pindah ke ranjang pemeriksaan. Oke, seperti Ibu santai aja, saya akan melakukan pemeriksaannya. Saya akan langsung pemeriksaan Ibu dengan melakukan inspeksi ya Ibu. Jadi pada telapak kanan Ibu nanti saya akan pakai senter dulu. Oke, jadi pada bagian telapak tangan kanan Ibu terdapat bercak kemerahan yang bagian pinggirnya saja Ibu, tapi pada bagian tengahnya terdapat hipopigmentasi menunjukkan adanya senter healing. Kemudian saya akan memperhatikan seluruh tubuh penderita dari ujung ke kaki. Yang pertama adanya apakah ada penipisan rambut pada rambut, permisi Bu. Oke, tidak ada penipisan. Kemudian yang kedua ada pada alis, juga tidak ada penipisan. Kemudian selanjutnya pada kelopak mata Ibu. Oke, pada kelopak mata Ibu tidak ada laguk thalmia. Kemudian Ibu bisa tunjukkan ke telinga Ibu. Oke, tidak dapatkan di terdapat kedua kuping Ibu. Selanjutnya pada hidung Ibu juga tidak ada sedenus. Kemudian nanti pada pusatnya berada pada punggung telapak tangan Ibu yang bagian kanan ya Ibu. Oke, selanjutnya saya akan melakukan sensitivitas ya Ibu. Jadi saya pertama-tama akan melakukan cek laba halus menggunakan ujung kapas yang diguncingkan. Oke, jadi Ibu nanti jika saya sentuh di sini apakah terasa Ibu? Terasa. Di sini? Terasa. Oke, terasa Ibu. Yang sebelah sini apakah terasa? Terasa. Terasa? Terasa. Oke, Ibu bisa tutup mata sekarang. Apakah terasa Ibu? Terasa. Terasa. Enggak terasa. Enggak terasa. Oke, Ibu bisa buka mata lagi.
Jadi pada telapak tangan kanan yang punggung telapak tangan kanan ibu tidak ditemukan kelainan ya ibu, karena ibu tidak bisa merasakan sentuhan kapasnya. Jadi adanya gangguan pada raba halus ibu. Selanjutnya saya akan melakukan dengan cek nyeri menggunakan jarum pentul steril pada bagian yang tajam dan tumpul ya ibu. Oke. Gini ya ibu, nanti saya sentuhkan gini, ini tajam ya ibu, Iya. ini tumpul, oke. Kemudian yang sini ini tajam ya ibu, oke, ini tumpul, oke. Jadi ibu bisa tutup mata, nanti ibu bilang kepada saya tajam atau tumpul. Oke, tutup mata ibu. Gimana ibu? Tajam, tumpul, tajam, Oke. tidak terasa, tidak terasa. Oke, tidak apa ya ibu. Oke. Jadi ibu bisa buka mata. Jadi pada telapak tangan kanan ibu yang bagian punggung tangannya ditemukan juga ibu tidak bisa merasakan nyeri ya ibu, karena tadi saat saya berikan masangan tidak terdapat rasa apa-apa. Oke, kemudian saya akan lanjutkan dengan menggunakan tabung panas dan dingin. Oke, jadi ini ada dua air ya ibu, ada yang panas dan yang dingin. Jadi nanti saya tambahkan seperti ini dingin ya ibu. Kemudian yang ini panas ya. Oke, jadi ini dingin, ini panas ya. Oke, jadi ibu bisa tutup mata, nanti ibu bilang ke saya panas atau dingin. Ini ibu, Dingin dokter, panas dokter, ini, tidak terasa dokter, ini. nggak terasa dokter. Oke, tidak terasa ya. Baik, pada uji sensitivitas, simpulannya pada uji sensitivitas yang telah saya lakukan, pada telapak tangan kanan ibu ini yang mengalami gangguan ya ibu, karena ibu tidak bisa merasakan masangan yang saya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf tepi ibu ya. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus auricularis maculus ibu. Jadi ibu bisa menghadap ke kanan. Oke, kemudian permisi ibu, saya akan dulu. Kemudian saya akan melihat adanya pemeriksaan nervus auricularis maculus. Ini adalah otostenocoidomastoideusnya. Kemudian saya akan lakukan seperti ini. Apakah ada terasa sakit ibu atau nyeri? Tidak ada dokter. Oke, kemudian pada pemeriksaan ini saya tidak menemukan adanya pembesaran ya ibu. Bisa ke sisi satunya. Oke, ibu melihat ke bawah saja ya. Permisi ibu, saya ya atas saja. Saya akan pegang. Apakah terasa sakit ibu? Tidak. Tidak ada rasa sakit ya ibu. Oke, pada sebelah sisi satunya juga tidak ada pembesaran. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus ulnaris. Jadi saya akan memegang lengan kanan bagian bawah pasien dengan tangan kanan saya. Oke, permisi ibu, saya dulu. Oke, terasa sakit ibu? Enggak dokter. Oke, tidak temukan ada pembesaran ya ibu. Oke, selanjutnya ibu, permisi ibu, relax saja ya ibu tangannya. Oke, pada kedua sisi juga tidak temukan pembesaran. Apakah terasa nyeri? Enggak dokter. Juga tidak terasa nyeri ya. Oke, kemudian selanjutnya saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan nervus femoris communis. Jadi kaki ibu berjuntai saja, santai, rileks ya ibu, bisa dinaikkan keduanya ya ibu. Kemudian saya akan duduk di depan pasien, kemudian tangan kiri saya akan memeriksa kaki kanan pasien, kemudian tangan kanan saya akan memeriksa kaki kiri pasien. Ini saya ibu, saya akan raba untuk melihat apakah ada pembesaran. Saya akan meraba perlahan-lahan ke arah atas sampai menemukan benjolan tulang atau kaput di bunda. Oke, pada keduanya tidak temukan ada pembesaran ya ibu pada nervus femoris communis ibu. Apakah rasa sakit juga ketika saya Enggak. Oke, tidak ada rasa sakit ya ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tibialis posterior ya ibu. Jadi yang pertama saya akan mencari malleus medialis ibu. Kemudian saya akan pegang seperti ini. Apakah ada sakit? Enggak dokter. Oke, gak terasa sakit ya. Oke, pada pemeriksaan nervus tibialis posterior ibu juga tidak ditemukan ada pembesaran. Kemudian apabila ada pembesaran, maka saya akan membuat adanya peta kelainan saraf. Nanti saya akan mencetak adanya pembesaran saraf-saraf di mana saja. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf sensoris ya ibu. Jadi nanti saya akan menggunakan ujung pulpen ini, ujung jarum ini. Kemudian nanti saat saya tusuk di bagian telapak tangan ibu, nanti ibu beritahu di mana ya lokasinya, saya tunjuk aja gitu ya. Oke, bisa dibuka tangannya. Oke, ibu bisa merem. Oke, gimana? Di sini. Oke.
Sini. Oke. Sini. Oke. Mana itu? Bisa tunjuk? Nggak tahu dokter, nggak terasa. Nggak terasa? Sini? Nggak terasa dokter. Sini? Nggak terasa dokter. Oke, jadi ditemukan adanya gangguan saraf sensoris pada telapak tangan kanan ibu ya. Selanjutnya pada telapak kaki ibu, jadi saya akan memeriksa yang sama dengan pada telapak kaki ibu. Nanti ibu tunjukkan bagaimana yang saya tusuk menggunakan ujung jari ini. Permisi ya. Nah, ibu bisa tutup mata? Terasa? Di bagian dekat jempol, Oke. bagian tumit dokter. Oke. Di bagian dekat kelingking dokter. Di bagian samping kirinya tumit dokter. Oke. Baik, untuk pada pemeriksaan saraf sensoris telapak kaki keduanya normal ya ibu. Kemudian jadi untuk hasil diagnosis saya, ibu ini mengalami tuberkulosis lepra yang belum parah ya ibu. Jadi nanti saya akan resepkan obat. Jadi nanti ibu minum obat itu sehingga bisa menurunkan gejala yang ibu alami dan bisa mengurangi mengurangi resiko komplikasinya dari ibu ya. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak ada dokter. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih dokter.